Selamat sore, Ya. Bapak-bapak. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak di tempat ini, di tempat kantor kami ini. Saya dengar memang ada sedikit masalah yang harus diselesaikan. Memang tepatnya adalah betul di sini. Saya perkenalkan, nama saya Rudi, mediator bersertifikat yang akan membantu penyelesaian, tapi hanya memberikan tidak akan memberikan solusi, tapi akan memfasilitasi pertemuan bapak-bapak untuk mencapai kesepakatan bersama. Pak Rudi, sebentar. Ini sampai jam berapa ya? Saya ada. Oh, sebentar Pak. Saya kira ini penting sekali Pak. Ini mungkin nggak akan makan waktu, mungkin sekitar 1 jam atau 2 Ini jam. penting urusan anak saya nih Pak. Iya, artinya kita saling menghargai ya Pak ya. Insya Allah nanti kita cari kesepakatan dulu Pak. Baik. Untuk selanjutnya kita teruskan mediasi kita ya. Jadi untuk pertama saya minta perkenalan dulu ya Pak ya, dari Bapak dan juga Bapak dari Pak. Silakan perkenalkan dulu Pak. Ya, nama saya Philip Tabarak. Ya, saya direktur dari Rumah Sakit Andalan Bersama Pak. Itu rumah sakit yang sangat terkenal ya Pak ya. Bapak ketahui juga. Saya sudah 10 tahun Pak sebagai direktur utama di Rumah Sakit Andalan. Itu aja dulu dari saya. Baik, silakan Pak. Oke, nama saya Noviansa. Kebetulan saya pekerja swasta. Nah ini saya itu merasa pokoknya dikecewakan lah kalau yang dibilang tadi namanya terkenal rumah sakit itu Pak. Nah, saya percaya. Sebentar. Kita bicara dulu masuk ke tata tertib ya. Tadi saya belum sampaikan bahwa ada tata tertib yang harus diikuti untuk mediasi ini. Yang pertama, para pihak tidak boleh saling menyela pembicaraan. Yang kedua, apabila ada handphone dan lain sebagainya, mohon untuk diterima di luar. Kemudian yang ketiga, tidak merokok. Ya. Kira-kira bagaimana aturan yang tadi tata tertib yang saya usulkan tadi? Saya bisa menerima Pak, cuma kalau masalah telepon, aduh, kan Bapak tahu sendiri saya direktur Pak. Banyak urusan saya banyak, saya mau cepat aja Pak. Kalau bisa apa keputusan Bapak nih untuk Saya masalah kira ini? masalah ini jauh lebih penting Pak dari telepon Bapak saat ini. Mungkin bisa di off dulu dalam 1 jam atau 1 atau 2 jam Pak. Itu lebih bagus menurut saya Pak. Saya yakin hasilnya akan lebih baik. Ya. Baik, kembali lagi Pak untuk saya sampaikan bahwa tugas mediator ini kan memediasi ya Pak ya, secara netral. Jadi saya tidak akan berpihak kepada Pak Pilih maupun kepada Pak Noviansa. Posisi saya di tengah dan juga akan tetap menjaga kerahasiaan dari bapak-bapak ini. Jadi akan saya jaga, dan apabila nanti ada catatan-catatan yang memang terkait kasus ini, tentunya apabila sudah selesai akan saya hapus. Jadi tidak ada lagi berkas yang tertunda untuk menjaga kerahasiaan. Baik Pak, untuk dan juga tugas mediator itu kan nanti apabila memang dipandang perlu ada hal yang perlu kita korek lebih lanjut, mungkin nanti akan saya bertemu dengan Pak Pilih secara pribadi dan juga dengan Pak Noviansa dalam durasi yang sama di tempat yang berbeda. Ya, kemudian yang penting sekali juga kita berharap ada kesepakatan dari hasil pertemuan ini. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu mungkin sebagai dari Pak Novian ya, sebagai mungkin yang akan menguatkan, silakan Pak. Oke, begini Pak ya, saya itu Tolong cepat ya Pak ya. Iya. Waktu saya nih Pak. iya ini urusan penting anak saya Silakan, ini Pak. Tadi kan sudah ada tatipnya Pak, tidak saling menyela Pak. Mohon maaf Pak. Tadi ada tatip yang sudah disepakati, mohon kita kembalikan ke tatip yang sudah disepakati Pak. Silakan Pak Novian. Itu begini Pak, saya itu anak saya paling kecil itu jatuh dari sepeda. Nah, dia patah kakinya. Saya bawalah karena memang saya sejujurnya memang langganan sama rumah sakit. Istri saya semua di rumah sakit Bapak itu. Dan memang kami sekeluarga lah berobat di situ. Begitu saya bawa anak saya, memang waktu itu ada kendala ina itu. Tapi kan namanya untuk anak saya, kesayangan saya, Pak, apapun juga demi anak saya korbankan Pak. Iya kan? Nah saya paksakan hari itu juga harus ada tindakan Pak. Nah ditindak. Begitu sampai di rumah ternyata anak saya bukannya tambah sembuh Pak, meradang Pak, tambah sakit. Wah saya komplain dong ke rumah sakit, saya komplain malah, wah yang ini, ya kan Bapak lah si ibu lah ini susah ditemuin Pak, ini anak saya nyawa loh Pak. Apalagi takutnya dicatat segala macam. Makanya saya udahlah, kalau saya udah berpikir hal ini akan saya buka ke publik aja lah.
Bahkan saya mau tuntut ini rumah sakit ini Pak. Biarkanlah meskipun saya bilang kepada PPA, saya udah enggak. Saya kalau buat anak saya maju Pak, ke depan Pak. Gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Noviansa yang sudah mengeluarkan komentarnya. Bagaimana tanggapan dari pihak Pak Philip dari si rumah sakit, silakan Pak. Ya, jadi gini Pak ya. Satu, sebelum saya menanggapi lebih serius ya, yang harus diingat juga oleh Pak Noviansa ya, sebagai konsumen dari rumah sakit itu, bahwa rumah sakit itu tidak pernah memberikan jaminan semua masalah kesehatan yang dibawa ke kami itu selesai. Itu ya, itu kata kuncinya Pak ya, tolong diperhatikan Pak. Karena kalau seperti disampaikan oleh Pak Novia, saya sendiri belum melihat langsung ya, belum mendapat laporan ini. Apa yang menyebabkan kenapa anaknya Pak Novia yang dibawa ke rumah sakit, yang ditangani oleh tim saya di rumah sakit, itu malah makin memburuk keadaannya. Nah, jadi saya sendiri juga merasa ini nggak fair, ya. Jadi rumah sakit sudah mencoba yang memberikan terbaik, tapi kok ternyata dari pihak pasien ini malah tidak, ya, saya bilang tidak berterima kasih ya. Karena sudah diberi fasilitas juga untuk pengobatan dan seterusnya, ya. Nah, yang kedua, saya juga ingin mengingatkan juga nih Pak. Pada saat yang saya dengar juga ada laporan dari anak buah saya, itu untuk penanganan kasus kakinya anaknya Bapak ini, ya, itu sudah ditawarkan sebetulnya Pak, ya, untuk yang kalau tidak salah saya itu ada pen yang baik gitu ya, tapi memang harus menunggu Pak, ada periode waktu menunggu, tapi Bapak ini berkeras, dari keluarga ini nggak mau, ya, sehingga ya udah anak buah saya terpaksa dan tim dokter yang merawat waktu itu mau tidak mau mengikuti gitu ya. Nah, saya pikir ya rumah sakit sudah berusaha yang terbaik Pak. Jadi apalagi sih yang diharapkan? Nah sekarang saya dengar Bapak ini mau menuntut, mau asal saya mau mempublikasikan jelek tentang rumah sakit kami. Nah, saya pikir itu hal-hal yang nggak masuk akal bagi saya itu. Kalau konsumen berperilaku seperti itu atau pasien berperilaku seperti itu. Gimana tuh Pak? Ya, terima kasih ya. Tadi kalau saya lihat tadi dari sisi rumah sakit sudah melakukan SOP yang benar, ya, dengan cara menawarkan pen yang tepat ya kepada Pak Noviansa. Bagaimana Pak Noviansa? Sebentar Pak, dia telepon saya, tim dokter saya dulu Pak, yang melaporkan Saya kira nanti Pak, itu kan kita udah sepakati Pak tadi dengan tatip kita bahwa kita selalu menelepon. Kita jangan dulu terima telepon dari luar. Selama kita nanti kan kita bisa lakukan kaukus Pak, kalau memang diperlukan Pak. Bagaimana Pak? Baik. Silakan Pak Novian untuk menanggapi. Ya, saya betul Pak Rudi, apa yang diceritakan tadi. Namanya juga orang tua Pak Philip. Cobalah Pak Philip juga menempatkan posisi pada saya sebagai orang tua yang ada anaknya sakit seperti itu Pak. Tentunya pengen ditindak lebih cepat kan begitu. Tapi pada intinya beginilah. Tapi saya agak kurang tepat kalau dibilang masalah saya ada kesalahan. Oke, saya akui memang mungkin saya terlalu cepat mengambil keputusan untuk tindakan kepada anak saya sehingga aturan saya terobos lah. Tapi yang saya tidak suka tadi tidak tepat adalah kata-kata bahwa mereka merasa sudah benar Pak. Tidak ada buktinya Pak, saya tidak beres Pak. Saya minta tanggung jawab Mas sampai sekarang sama tukang beca di luar kan tidak mungkin Pak. Pasti saya ke rumah sakit kan. Cobalah pikir aja lah. Kalau coba posisinya terhadap Pak Philip, anaknya Pak Philip yang seperti itu. Pak, saya sudah bisa banyak Pak. Sekarang bagaimana menyembuhkan anak saya? Kalau saya diamkan saja, loh, bagaimana anak saya? Pokoknya saya masih belum bisa terima Pak. Baik, saya sudah sedikit menangkap ya apa yang menjadi permasalahan ini. Artinya baik Pak Noviansa maupun Pak Philip sudah tadi berargumen ya. Dari sisi Pak Noviansa kan tadi juga mengakui ada ketergesa-gesaan ya untuk untuk dipasang pen yang sebetulnya dari pihak rumah sakit sudah menyediakan yang pas, tapi memang waktunya tidak hari itu. Nah, ini mungkin begini, bagaimana solusinya setelah kita melihat ada kedua belah pihak ini memang ada yang memang perlu dirundingkan karena ada hal yang memang juga tidak pas untuk dilakukan. Kira-kira untuk win-win solution seperti apa? Mungkin ada solusi yang dari Pak Noviansa gimana? Ada opsi solusi apa kira-kira Pak? Kalau saya sih pada prinsipnya begini Pak ya. Kalau anak saya terjamin bisa sembuh kembali, kakinya juga baik kembali, ya mungkin saya itulah poinnya kesehatan anak saya. Saya itu. Kalau anak saya terjamin kesehatannya, dan ingat ya Pak ya, jangan sampai saya keluar biaya lagi Pak. Udah habis-habisan saya. Nah kalau itu tertangani, saya itulah kehendak saya. Itu yang saya ingin. Itu poin. Oke, jadi barusan Pak Philip bisa mendengarkan apa yang disampaikan ya. Opsinya bahwa
beliau bisa menerima, yang penting bisa disembuhkan ya. Dia tidak mau mengeluarkan biaya lanjutan. Artinya harapannya di cover oleh rumah sakit penuhnya untuk ya mencegah adanya beliau akan melakukan penyebaran di medsos. Justru ini kan menjadi kurang untung buat perusahaan. Kira-kira solusi apa yang terbaik nih Pak untuk win-win solution kita Pak dari sisi rumah sakit? Ya, oke, mungkin aja Pak. Jadi tadi saya menilai yang disampaikan oleh pasien ya, oleh Pak Novian ini, kondisi anaknya saya bisa terima ya, karena tadi beliau sempat bilang kalau itu terjadi pada saya gitu ya. Saya tentu juga nggak akan terima ya Pak, kalau anak saya mengalami hal yang sama. Jadi baiklah kalau gitu, saya pikir yang terbaik adalah begini aja. Saya tahunan juga Pak Novian. Jadi saya dari rumah sakit bisa lah untuk memfasilitasi pengobatan lebih lanjut buat anaknya Pak Novian. Jadi silakan aja Pak, nanti bawa aja anaknya. Nanti saya akan koordinasikan dengan anggota saya, tim dokter yang kemarin menangani juga untuk melakukan perawatan lebih lanjut, ya, sampai benar-benar sembuh ya kakinya ya, anaknya Pak Novian tadi. Kemudian juga terkait dengan perawatan, obat-obatan dan sebagainya, ya sudah, itu biar dari kami saja. Cuma satu lagi, saya juga meminta nih, ya Pak Novian jangan lagi menindaklanjuti atau membuat laporan-laporan ya, yang dipublikasikan ke media atau apa, yang merugikan kami dong tentunya. Kan ini kan juga sudah penawaran terbaik yang bisa kami berikan gitu ya Pak ya. Jadi tolong Pak, ini juga bisa diselesaikan, karena saya juga nggak mau lama-lama untuk menangani kasus-kasus semacam ini Pak. Begitu Pak dari saya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Novi? Ya, kalau memang begitu adanya, saya sih yang penting begini Pak Alwi ya, dicatatkan saja itu semua. Saya butuh jaminan juga begitu kan. Seperti tadi Pak PDPDP masih minta jaminan supaya tidak saya lanjutkan pada hukum dan tidak saya coba luaskan. Saya pun butuh jaminan untuk kesembuhan anak saya. Saya poinnya itu aja. Saya harus setuju. Terima kasih, kelihatannya sudah ada titik temu ya di antara Pak Noviansa dengan Pak Philip. Jadi pihak rumah sakit bersedia untuk menanggung biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan anaknya Pak Noviansa sampai sembuh. Ya. Tapi ada satu catatan dari Pak Philip agar Pak Noviansa tidak melakukan penyebaran informasi yang akan menjelekkan nama rumah sakit. Saya kira kesempatan ini sudah disepakati Pak? Ya, saya sepakat. Oke, baik, terima kasih. Jadi nanti kesepakatannya akan kita buat tertulis dan ditandatangani oleh Pak Philip selaku wakil dari rumah sakit dan juga Pak Noviansa. Alhamdulillah Pak, dengan demikian mediasi kita sudah selesai, dan sebagai bukti bahwa kita ini silakan untuk bisa bersalaman Pak. Ya, terima kasih. Oke.